Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Salam saudara, kita masuk Abam episode 556 ya. Dari pria usia 55 tahun. Salam Om Eras. Om Eras dalam 5 jabatan yang ada dalam Efesus, apakah jabatan yang satu lebih tinggi dari jabatan yang lain? Mohon penjelasannya Om, terima kasih. Alkitab tidak pernah menyebut secara spesifik bahwa ada jabatan yang lebih tinggi. Tetapi pasti setiap jabatan itu istimewa dan khas ya. Rasul, Nabi itu tentu jabatan yang sangat istimewa karena mereka menjadi pionir awal. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu lebih karena semua saling melengkapi. Nah, kalau bicara soal strata itu nanti hal yang menjadi negatif karena Tuhan tidak menjadikan itu strata. Jadi kita tidak perlu mempersoalkannya. Terima kasih. Oke, dari wanita usia 23 tahun single. Salam Pak Eras, apa yang dimaksud dari kata Pak Eras yang kalau orang tua menuju Yerusalem baru, anak-anak juga menuju Yerusalem baru? Iya, maksudnya kalau orang tua setia menuju Yerusalem baru, anak-anak akan ikut terbawa. Bisa ikut terbawa, walaupun tentu tidak mutlak, tergantung oleh anak-anak. Tapi kalau orang tua sudah menuju neraka, kelakuannya tidak senonoh, anak berpotensi juga masuk neraka. Jujur dalam keluarga saya hanya saya saja yang mendengar kebenaran, hanya saya saja yang mendengar kebenaran dari apa yang Pak Era sampaikan. Maksudnya saya mendengar khotbah Bapak, saya sempat mengajak mama saya untuk mendengar khotbah Bapak, tapi mama saya tidak terlalu ingin dengar. Mama saya lebih memilih untuk mendengarkan khotbah-khotbah pendeta lain, sedangkan saya lebih memilih khotbah Pak Eras. Ada juga beberapa yang saya dengar, tapi pasti khotbah Pak Eras yang ingin saya dengar dan saya juga bergumul tentang pekerjaan saya. Saya ingin sekolah atau kuliah STT-nya Bapak, tapi saya dilema. Saya ingin kuliah, saya juga tak punya biaya. Saya ingin kerja untuk membantu mama di rumah hanya sendiri. Saya tidak punya ayah lagi, tapi saya juga rindu untuk berkumpul dengan teman-teman yang hidup berjuang dalam kesucian dan terus belajar kebenaran. Tapi saya serahkan saja kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi kehendak Tuhan yang akan saya terima. Bapak Eras, terima kasih sudah mau membaca pesan saya dan merespon sekali lagi, terima kasih. Kamu anak baik ya. Tuhan kiranya selalu memberikan pesan-pesan surgawi agar bisa memberkati lebih banyak jiwa yang terhilang, memberkati lebih banyak jiwa. Oke. Kamu kalau mau kuliah di STT Ekumene, kamu akan saya bantu dan kamu tidak perlu biaya, pikirkan biaya. Sekaligus di acara ini juga saya menghimbau kalau ada orang-orang yang punya kerinduan kuliah, saya bisa bantu. STT Ekumene bukan sekolah abal-abal yang murahan. Sekolah STT Ekumene kampusnya itu 5.000-6.000 meter yang sudah bisa jadi universitas mestinya. Dengan ruangan perpustakaan, dengan laboratorium komputer, musik, bahasa. Sangat berkualitas, terakreditasi. Dan untuk paknya, akreditasnya sangat baik. Ya. STT kami memiliki banyak profesor, sehingga kami memenuhi kriteria perguruan tinggi yang baik. Saya akan membantu kamu atau ada yang lain yang mau hubungi kami di STE, website STE kami akan bantu. Tapi kalau kamu punya mama yang tidak punya siapa-siapa, kamu harus membantu, itu yang harus kamu pikirkan. Ya, saya
terbeban untuk kamu, nak. Tuhan bisa memberi kamu jalan keluar, ya. Oke, kami peduli, ya. Kamu hubungi kami lagi jika ada yang bisa kami bantu, ya. Oke. Dari pria usia 25 tahun, single. Salam orang tua rohaniku, bersyukur masih bisa berjumpa dengan Om Eras lewat forum bertanya abam ini. Om Eras, saya ingin bertanya satu hal. Saya sangat senang mendengar beberapa pujian karangan Om Eras. Seperti mengosongkan bejanaku, hanya satu kerinduanku, pulang hidup kudus tak bercelah, berikan aku hati takut, dan lain-lain. Dan juga sering mendengar khotbah Om Eras di Truth ID channel. Yang jadi pertanyaan saya, setiap ada pujian dan sanjungan dari orang lain, kok kenapa ya Om saya kadang-kadang risih dan lebih memilih untuk mengembalikan pujian sanjungan kepada Tuhan. Saya selalu berpikir saya tidak berhak dan tidak layak mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Dalam hati saya selalu berdoa demikian, karena saya takut jatuh dalam kesombongan yang tidak kelihatan dan berasal dari hati. Memang bagi saya pujian dan sanjungan atau bahkan reward itu dibutuhkan sebagai bentuk apresiasi dari hasil kerja keras kita. Ya. Hal ini dimulai dari sejak saya terpapar ajaran Om Eras pada tahun 2017 silam. Sebab saya terbiasa dengan ajaran Om Eras yang mengatakan kita tidak perlu mencari pujian dan penghormatan dari orang lain. Keinginan daging dan keinginan mata. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah saya berada di koridor atau jalur yang sama dengan ajaran Om Eras? Atau jangan-jangan saya yang salah dengan persepsi dan penilaian atas apa yang saya alami? Mohon penjelasannya, Om. Oke. Nak, usiamu 25 tahun, tapi saya apresiasi dan saya harus mengatakan kamu luar biasa. Kita tidak bisa melarang orang memuji kita. Ini saya puji kamu juga, luar biasa. Kamu punya kehidupan rohani di atas rata-rata. Atau bisa di atas rata-rata. Kita tidak bisa melarang orang memuji kita. Jadi kalau kita dipuji orang, tidak perlu kita berkata, jangan begitu. Tidak perlu. Katakan saja terima kasih. Terima kasih. Yang penting sikap hati kita. Orang puji kita, kalau dulu kita berkata, wah jangan gitu dong ya. Aduh saya bukan siapa-siapa nih ya. Jangan puji saya dong ya. Saya bukan siapa-siapa nih. Tetapi saudaraku, sekarang kita tuh jujur dan tulus. Orang kalau mau memuji kita, karena saudara punya musik bagus, suara vokal bagus, orang berkata bagus vokalmu. Itu kejujuran. Dan kalau dia jujur, harus terima kejujurannya. Walau banyak orang yang juga munafik. Memuji untuk menjatuhkan misalnya, atau maksud lain. Jadi kalau orang memuji, Anda cukup berkata terima kasih. Puji Tuhan. Cukup. Nggak usah, semua itu karena Tuhan. Terpujilah Tuhan. Nggak perlu. Yang penting sikap hatimu. Dan menurut saya kamu sudah ada di jalur yang benar. Maju terus. Bersama kita menuju langit baru, bumi baru. Dan sementara hidup kita melayani Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Selanjutnya dari wanita usia 55 tahun. Bagaimana cara menghitung perpuluhan milik Tuhan kalau kerja dapat gaji pokok, uang makan, uang kos, uang pulsa, uang bensin, 10% dari gaji pokok, atau dari jumlah semuanya, gaji pokok plus uang makan, uang bensin, uang kos, uang pulsa. Ini belum kamu tambahin ini. Waktu kamu ditraktir orang, perlu dipotong nggak? Kamu dapat pisang goreng, dipotong 10% nggak? Makanya, ini ada kalimat, boleh tidak kalau persepuluhan milik Tuhan langsung ditujukan untuk dana pembelian tanah gereja. Makanya saya tuh sering mengkhotbahkan, sama Tuhan jangan pakai prosentase. Segenap hidup kita milik Tuhan, yang dibutuhkan kepekaan. Bagaimana mengelola harta milik kita, gaji kita, apapun untuk Tuhan. Bagaimana itu Pak? Ya harus peka dengan Roh Kudus. Kalau hitung-hitungan 10%, nanti ditanya ini brutonya atau netonya. Gaji pokok, nanti ada tunjangan, ada lembur, nanti ada
sumbangan orang nasi bungkus, atau misalnya orang kirim nasi bungkus maksud saya. Mana Pak 10%-nya di mana? Makanya orang harus memahami perpuluhan dengan benar. Jadi jangan pusing lagi ya. Hidup bertumbuh dalam kepekaan, mendengar suara roh, dalam kesadaran seluruh harta kita milik Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus bagaimana mengelola uang itu. Tetapi memberi persembahan kepada gereja itu wajib, karena gereja membutuhkan dana operasional. Ya, Anda duduk di kursi gereja empuk ber-AC dengan segala fasilitasnya, Anda berhak memberikan persembahan. Jangan Anda makan di restoran Padang lalu Anda bayarnya di warteg. Nggak boleh, nggak bisa. Oke, Tuhan berkati. Dari wanita usia 23 tahun, saya pernah suka kepada seseorang, dia pun begitu. Tapi karena keadaan tidak direstui orang tuanya, saya belajar untuk melupakannya. Tapi ketika saya lihat orang itu, saya merasa tersakiti. Bagaimana saya harus mengatasi perasaan ini, Pak? Oh ya, kamu merasa tersakiti karena dia lebih mendengar suara orang tua daripada mencintai kamu. Bagaimana kamu bisa mengatasi perasaan tersakiti? Satu, yang pertama, kamu tidak berhak memaksa dia mencintai kamu. Dua, kalau dia mencintai kamu, seandainya dia jadi suamimu, belum tentu kamu bahagia dengan dia. Tiga, kamu belum tahu keadaan hidupnya dan keluarganya kalau kamu menikah dengan dia. Jadi kalau sekarang kamu putus, puji Tuhan, itu saja. Ya, ada yang lebih baik dari dia. Kalau kamu mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sediakan yang lebih baik. Ya, gitu aja kok repot. Ya, lupakan dia. Emangnya dia apa? Ya, kau pikir dia sempurna? Kan tidak. Belum tentu kan? Jangan kamu egois menyenangkan perasaanmu dan kamu merasa tersakiti. Itu egoismu membuat kamu jadi tersakiti. Kamu merasa berat untuk dicintai karena dia tidak mencintai kamu, tidak berani berkorban melawan orang tua, kamu tersakiti. Jangan begitu. Dia belum tentu bisa membahagiakan kamu, nak. Ya, oke. Yang berikutnya dari wanita usia 50 tahun, single. Salam, Om. Saya kurang setuju dengan kata-kata terakhir Om Eras, Minggu 5 Maret 2023 jam 11. Kata pesan Yahweh, jika orang tua belum ke Yerusalem baru, nggak ada di Yerusalem baru, anak juga nggak mungkin ada di Yerusalem baru. Apa kata ada nggak mungkin? Saya tidak tahu, tapi yang saya punya konsep adalah jika orang tua belum ke Yerusalem baru, nggak ada Yerusalem baru, itu kemungkinan anak tidak ada. Tapi tidak pasti. Semua nggak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Tetapi kalau orang tua menuju neraka, bagaimana anak bisa pasti ke neraka? Bisa pasti ke surga. Jadi potensi besar untuk itu. Ya, nanti saya dengar lagi khotbah itu. Apakah saya slip insang atau mengucapkan kalimat yang tidak tepat? Ya, jika orang tuamu belum ke Yerusalem baru atau nggak di Yerusalem baru, anak juga nggak mungkin ada di Yerusalem baru. Itu artinya keselamatan per keluarga dong. Dan bagaimana jika orang tua belum percaya, namun anaknya juga bertobat, terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah Yahweh dalam nama Yesua Juru Selamat pribadi? Maka dikatakan Tuhan tidak punya anak, cucu atau buyut, tapi anak-anak, karena bagi Tuhan semua manusia sama dan lihat pribadi setiap orang. Yang pertama, keselamatan itu individu. Jadi tidak ditentukan oleh siapa-siapa. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Itu sudah pasti. Ya, dari dulu juga saya mengerti itu dan mengajarkannya. Orang tua masuk surga belum tentu anaknya masuk surga. Orang tua masuk neraka belum tentu anaknya masuk neraka. Tetapi kalau orang tua tidak ke surga, tidak menuju Yerusalem baru, pasti konteksnya harus dilihat. Dalam konteks di mana orang tua tidak menunjukkan keteladanan, tidak memberikan impartasi yang baik kepada anaknya, itu potensi besar anak tidak ke Yerusalem baru. Oke, kalau orang tua ke neraka, hidupnya bejat, rusak, dia memberikan inspirasi dan impartasi yang buruk kepada anak. Tapi tidak mutlak, bisa saja di perjalanan anak itu bisa diraih oleh orang, oleh penginjil atau apa, masuk surga, bisa saja. Saya kira itu ya, nanti akan saya dengar lagi khotbahnya, adalah bodoh kalau orang berpikir orang tua yang tidak ke surga, anaknya pasti nggak ke surga. Itu bodoh. Tidak mungkin saya berpikir begitu.
Bisa saja karena kecepatan bicara, ya. Bisa saja, ya. Oke. Terus kalimat ini, itu artinya keselamatan per keluarga, Dok, Pak. Ya enggak lah. Keselamatan individu, ya. Itu juga sudah saya ajarkan dari sejak dulu. Keselamatan bukan seperti kereta api Jakarta Solo gandengan gitu loh. Saya sudah sering ngomong, tidak gandengan individu, tetapi keselamatan orang tua bisa pengaruhi ke anak. Ketika Paulus berkata kepada kepala penjara Filipi, ya, bertobatlah maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Itu ayat khusus atau umum? Artinya apakah semua yang orang tuanya bertobat anaknya pasti selamat? Belum tentu. Itu ayat khusus untuk kepala penjara Filipi. Yang kalau bertobat seluruh anaknya selamat. Kalau kita membaca Alkitab, Samuel yang begitu bagus, anak-anaknya tidak baik. Nah itu kan juga bukti bahwa tidak mutlak. Tetapi yang pasti bahwa kehidupan orang tua memiliki pengaruh terhadap anak. Bukankah Yahweh dalam nama Yesus, Yosua, juru selamat pribadi? Ya udah ya. Oke, nanti dilihat lagi khotbahnya ya. Apakah saya mengatakan itu atau Anda salah dengar atau saya slip in tongue. Tetapi penjelasan saya ini sudah jelas bahwa keselamatan itu individu. Tetapi ingat saudaraku bahwa perbuatan orang tua dan kehidupan rohani orang tua mempengaruhi dan punya peran untuk keselamatan anaknya. Sip. Dari pria usia 31 tahun sudah menikah. Pastor, maaf sebelumnya saya baru nonton channel YouTube-nya. Ternyata pertanyaan dari orang-orang dijawab dengan pastor begitu detail. Saya pengen meminta pastor untuk menjawab pertanyaan saya yang ini. Saya sudah menikah dan punya 2 anak yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya. Saya sangat bersyukur walaupun saya pernah punya anak 1, tapi pas umur 4 bulan diambil Tuhan Yesus kembali. Sakit banget rasanya, tapi saya setiap malam menangis dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tolong kembalikan anak saya kepada saya. Puji Tuhan tahun 2022 istri tanggal 8 bulan, tanggal 8 bulan 8 tahun 2022, istri saya melahirkan seorang anak perempuan lagi dan puji Tuhan anak saya yang ini cantik banget dan mirip banget sama yang sudah meninggal ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, dia begitu baik kepada saya. Terus pernah saya rasakan hal yang begitu aneh adalah saya pernah 2 kali di jalan dan mau pulang pas itu langit gelap, sudah gelap turun hujan. Dan saya berdoa dengan yakin dalam hati, saya berdoa Bapakku di surga, saya meminta kepadamu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, tolong menghentikan hujan ini. Sebentar aja setelah saya sampai di rumah barulah hujan lagi. Emang benar-benar terjadi. Seketika hujan tidak ada 1 tetes pun. Pas saya sampai di depan rumah aja hujan deras, angin kuat. Saya sampai menangis sendiri kok bisa seperti ini. Padahal saya sebagai seorang agama Kristen yang punya dosa sangat banyak. Bahkan saya menikah dengan istri yang beda agama dan dia agama Islam. Sampai sekarang saya dan istri saya masih beda agama. Saya tidak tahu sampai kapan hidup saya seperti ini. Saya takut Tuhan Yesus marah kepada saya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, Pastor. Istri saya keras kepala, dia nggak akan mau ikuti agama saya. Kalau saya sendiri, saya nggak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus apapun itu. Saya minta pastor berikan jawaban yang jujur di channel YouTube. Saya pengen punya grup yang bisa membantu saya untuk menguatkan saya. Agar saya punya teman yang bisa mendukung dan berikan saya hal rohani yang lebih bisa menguatkan saya dan membuat saya lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Semoga dari sini saya bisa dapat tim yang baik. Hidup saya berantakan banget, Pastor. Saya selalu diimpit dengan masalah duniawi, sehingga kadang saya capek dan merasa malas mau berdoa karena masalah dunia ini. Tapi saya tetap berdoa setiap malam meminta hikmat, kekuatan, penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupku. Terima kasih, Pastor. Ya. Oke, umurmu masih muda sekali. Umur 31 tahun ya, masih muda lah ya. Sebagai bapak ini muda sekali. Kamu bisa ikut Home Nusantara. Kamu cari nanti di YouTube ya,
ada websitenya ya, home. Namun kamu akan punya, ada Instagram home, ya. Stephen Erastus, anak saya sebagai pemimpin di situ, kamu akan punya komunitas. Kamu sudah terlanjur menikah dengan orang yang berbeda agama. Jangan mengusahakan perceraian. Kamu harus membayar harga kesalahanmu ini. Kamu harus tetap menikah dengan dia. Lalu kamu memberi teladan yang baik. Dia berkeras tidak pindah agama, tidak apa-apa. Sementara ini tidak apa-apa. Tuhan punya cara untuk membuat dia bisa mengenal kebenaran. Lewat kamu. Tugasmu sekarang adalah bagaimana kamu bisa menjadi pria yang menjadi teladan bagi istrimu. Ya. Terus mengenai tadi hujan tadi itu bukan masalah besar. Ya. Sedangkan sering-sering begitu ya. Kamu ingin tidak ada hujan tapi banyak orang butuh air. Ya. Oke, saya kira cukup. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Dari pria usia 35 tahun sudah menikah, istri usia 34 tahun, anak 4 asal Bali. Ini di luar negeri ya, di Polandia ya. Atau asal Bali. Salam Pak Eras, belakangan ini saya sering mendengarkan program Abam Khotbah Bapak. Program ini sangat memberkati saya, jadi saya mengerti betapa banyaknya orang-orang bergumul dengan persoalan berat. Solusi-solusi yang Bapak berikan sangat memberkati karena Bapak memberikan solusi bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata. Terima kasih sudah memperhatikan kami ini Pak. Ketika saya mendengar beberapa persoalan dari keluarga besar Abam, khususnya kaum wanita, yang mana pihak wanita di sini mengalami persoalan rumah tangga, suami yang selingkuh, tidak bertanggung jawab, karakter kasar. Saya merasa bahwa sayalah sosok suami yang jahat itu. Saya tertampar dan tersadar. Saya suami yang tidak baik, Pak. Saya menyakiti istri saya dengan berhubungan dengan wanita lain berkali-kali. Saya kecanduan pornografi dan gagal menjadi bapak yang dekat dengan anak-anak karena karakter saya kasar, Pak. Juga saya tidak jujur dalam pekerjaan saya, korupsi dan menipu. Saya sadar saya begitu rendah, Pak, sebagai manusia. Saya lelah dengan kehidupan saya yang seperti ini, merasa hina dan terpuruk. Saya rindu menjadi pribadi yang lebih baik, Pak. Tentu saja saya jauh dari kata sukses, Pak. Karena kebodohan saya. Saya terlilit hutang pada rentenir dan jumlahnya hingga ratusan juta sejak pandemi. Maka dari itu saya masih bekerja di luar negeri agar bisa melunasi hutang-hutang saya sedikit demi sedikit. Selama di Bali saya bekerja freelance driver tour agency. Kalau tamu sepi, saya buruh proyek bangunan, jualan donat, nasi, jinggo, dan lain-lain. Tahun 2009 saya pernah magang di Jepang selama 2,5 tahun. 2017 saya bekerja di Republik Ceko hingga 2019. Saya juga mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan saya kehilangan satu mata saya. Buta permanen. Saya merasa Tuhan menghajar saya, Pak. Karena saya munafik. Di gereja pelayanan sebagai pemain musik pemula. Di luar gereja saya tidak. Saya seperti binatang anjing. Saya bersyukur ekonomi saya terpuruk, Pak. Mungkin kalau baik-baik, saya bisa jadi lebih jahat. Kalau bisa dikata miskin aja belagu, apalagi punya. Bisa-bisa saya binasa di kekekalan, Pak. Dengan begini bisa jadi titik balik kehidupan saya. 10 bulan di negeri orang tidak mudah, Pak. Saya masih bergumul dengan kesepian, pornografi, onani. Saya sudah mengendalikan libido saya. Tolong bantu saya, Pak, agar saya bisa lepas dari dosa-dosa ini, Pak. Saya harus mulai dari mana? Saya pernah minta ampun sama Tuhan, tapi selalu kumat lagi. Saya lelah dengan dosa yang menjijikkan ini, Pak. Saya rindu ketika saya pulang ke rumah, saya menjadi suami dan bapak yang berbeda dari sebelumnya. Saya juga rindu tidak berjauhan dengan keluarga. Saya mulai merasakan kangen berat sama istri dan anak-anak. Demikian Pak isi hati saya, kiranya Pak Eras berkenan menuntun saya. Apabila dijawab pada program, oke. Saya terus terang salut membaca tulisan ini dan saya terharu. Kamu pria yang baik. Ya, dalam standar pria-pria jahat kamu termasuk baik. Banyak pria jahat seperti kamu, tapi mereka jahat dan benar-benar jahat. Kamu jahat tapi masih ada kebaikannya. Kamu sekarang sedang bergumul dan saya melihat ini proses kesembuhan.
Ketika orang menyadari kesalahannya, itu proses kesembuhan. Jadi berjuanglah terus. Yang pertama, kamu doa pagi setiap hari dengan saya kalau ada waktu bersama saya. Doa pribadi, mendengarkan CD khotbah saya. Setiap salah harus minta ampun dengan komitmen jangan mengulanginya. Kamu mengulangi dosa itu, kamu minta ampun lagi. Kamu sedang proses perbaikan, proses pembaruan. Kamu akan bisa melewatinya. Kamu pekerja keras dan saya salut. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sudah kamu lakukan. Usiamu masih 35 tahun. Anakmu sudah 4, luar biasa ya. Usia 35 tahun, anak 4, istri usia 34 tahun. Belas kasihani istrimu. Bukan hanya sayangi, belas kasihani. Ingat, kamu tidak akan pernah menemukan istri sebaik ini. Dan tidak pernah menemukan 4 anak-anak manis seperti ini. Ingat ini. Kamu jangan coba-coba melihat wanita lain. Ya, jangan. Saya senang kamu mengaku seperti anjing dan lain-lain. Itu salah satu gejala orang yang bertobat. Dan dengan sungguh-sungguh. Teruskan pertobatanmu karena tidak bisa dalam satu hari. Ingat, setiap salah selalu minta ampun. Dan punya komitmen tidak mengulangi. Ikut doa bersama saya. Ikut puasa bersama saya. Dengarkan Truth ID terus. Dan jangan nonton-nonton film dan lain-lain. Yang bisa membakar gairah negatif. Film-film pun tidak perlu ditonton. Tidak perlu. Yang kamu dengar hanya khutbah. Dan hal-hal yang positif lain. Oke? Tidak usah nonton-nonton film yang buat kamu akan menyimpang. Pikiranmu akan menyimpang. Akan mendistrak pikiranmu. Selamat berjuang. Dari wanita usia 22 tahun. Salam Pak, puji Tuhan Pak. Saya dari kecil diajari orang tua mengenal Tuhan Yesus. Dan saya cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Nama saya bukan cinta Tuhan. Nama saya bukan berarti bait suci itu. Bahkan berarti, nama saya bahkan berarti bait suci. Bait suci Tuhan Pak Pendeta. Saya bergumul dengan gangguan jahat setan terhadap saya. Bahkan dari kecil Pak saya tidak pernah cerita ke orang tua karena saya malu. Saya harus bagaimana Pak? Saya juga nggak mau lagi menyalahkan Tuhan atas apa yang selalu terjadi pada saya saat saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana saya berdoa dan meresponnya Pak dengan benar? Saya mohon doanya Pak. Saya nggak mau lagi alami kayak gini. Saya selalu mimpi dilecehkan oleh orang yang saya kenal siapa. Saya selalu mimpi dilecehkan oleh orang yang saya nggak kenal siapa-siapa. Setiap saya mau dekat sama Tuhan Yesus, saya memutuskan untuk hidup cinta Tuhan. Kenapa mimpi buruk itu Pak? Kenapa hal itu terjadi pada saya Pak? Saya mohon dukungan doanya Pak. Terima kasih. Oke, ini bisa kejiwaan. Ini bisa kejiwaan dan ini memang bisa ada unsur kuasa gelap. Kalau kamu ada di Jakarta, kamu datang dan kami akan doakan. Saya akan mengirim seorang hamba Tuhan yang menelpon kamu, akan mengkonseling kamu. Kau masih muda, ya. Kau masih punya masa depan. Saya tidak tahu masalahnya di mana ini yang penting, ya. Menurut saya bisa kejiwaan, tapi juga bisa kuasa gelap. Kalau kuasa gelap, maka hamba Tuhan yang akan menghubungi kamu, akan membawa kamu ke kami untuk dilepaskan. Kami mengasihimu, nak. Kamu anak baik. Kamu harus dilindungi. Kamu bahaya. Kamu banyak ancaman. Ya. Tapi Roh Kudus akan menolong. Bapak di surga akan menolong. Kamu akan segera dihubungi oleh konselor kami dan kami lindungi. Dari kuasa gelap. Tuhan memberkati. Oke, sekarang yang terakhir. Salam Om Erastus, singkat aja Pak. Semisal ada orang berdosa, melakukan banyak sekali dosa setiap hari dan suatu ketika dia jatuh sakit dan dokter mengatakan hidupnya tinggal 3-4 hari. Lalu si penjahat itu bertobat dan minta ampun sama Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Apakah dia diterima di surga atau tidak? Kamu kan berandai-andai nih nak. Ya kalau ada semisal, kalau semisal ini memang susah dijawab. Kamu berandai-andai. Ada orang berdosa melakukan banyak sekali dosa. Lalu dokter mengatakan dia akan mati lalu dia bertobat. Dia akan mati dalam 3-4 hari dia bertobat. Itu bukan pertobatan yang benar. Kamu harus mengerti artinya bertobat. Bertobat itu berbalik. Itu dalam bahasa Ibrani syub. Tapi dalam bahasa Yunani metanoia. Perubahan pikiran. Perubahan pikiran yang bukan sekejap. Tapi perubahan pikiran yang menghasilkan perilaku yang sempurna. Jadi belum bisa dikatakan bertobat.
Nah, orang-orang yang menunda pertobatannya, nunggu nanti waktu mau meninggal baru bertobat, itu orang licik, curang, dan tidak bisa bertobat. Ini beda dengan penjahat di samping salib Tuhan. Ada penjahat yang baik, ada penjahat yang jahat. Yang baik itu ngerti bahwa Yesus tidak salah. Bahwa ada satu dunia baru di mana dia akan jadi raja. Ini bukan penjahat sembarangan. Satu penjahat politik bisa karena pengen Yahudi itu bebas dari pemerintahan Romawi. Kemungkinan ini penjahat yang baik. Dia merindukan Yahweh menjadi raja mereka. Ada penjahat kriminal yang memang urusannya memperkosa, ya, merampok. Nah, ini yang jahat. Jadi kamu tidak bisa mengambil contoh penjahat yang baik untuk orang ini. Jadi jangan coba-coba menunda pertobatan dan berpikir sebelum mati mau bertobat. Tidak akan bisa bertobat dengan benar. Bertobat itu perubahan pikiran yang terus-menerus menghasilkan perilaku yang sempurna. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.